Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ayub 12 ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi, "Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah arahkan perhatian, hati, dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus. Kita perlu menyadari bahwa ada dua sisi penting di dalam kehidupan kita umat manusia ini, yaitu hidup dan mati kita umat miliknya yang sepenuhnya adalah otoritas Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kita. Maka ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan kita Yesus Kristus bukan Sang Pemberi hidup saja, tetapi Dia juga menyediakan segala sarana dan prasarana penunjang kehidupan kita umat manusia ini, supaya hidup yang dikaruniakannya ini dapat dan boleh terus dipertahankan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita selalu harus memusatkan pikiran dan perhatian hati kita kepada Tuhan Sang Pemberi hidup, sebab hidup kita umat manusia sepenuhnya berada dalam tangan kuasa-Nya yang maha kuat. Apabila perhatian, hati, dan pikiran kita hanya terpusat kepada kehidupan saja, maka kita akan takut dan khawatir untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena berbicara tentang kehidupan akan membuat hati, pikiran, dan perhatian kita itu tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kita di dalam semua aspek hidup kita ini. Hidup yang mau menuruti kebenaran firman Tuhan telah memperingatkan kita sebagaimana yang dituliskan pada Injil Matius 6 ayat 25. "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian?" Sebaliknya, kalau kita mengarah pandangkan diri kita ini senantiasa tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang kita jalani dalam hidup ini adalah harus dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih, sebab firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 menegaskan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kematian adalah rahasia Tuhan Allah Sang Pencipta Pemilik atas diri kita. Oleh sebab itu, tidak satu umat-Nya yang tahu kapan kematian itu datang menghampirinya. Jika kita hanya memusatkan hati, pikiran, dan perhatian kita pada kematian, maka kita pun akan dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Sesungguhnya yang terpenting adalah
supaya kita jangan sampai merasakan bahwa kematian itu menjadi suatu jerat bagi kehidupan kita, seperti yang dituliskan di dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 12 ini yang menegaskan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikian juga firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15 menasihati kita umat yang beriman percaya kepada Kristus seperti berikut ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan hari ini kepada kami, agar kami sungguh-sungguh mau hidup mengarahkan perhatian, hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah yang Alfa dan Omega, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu. Sungguh-sungguh kami harus bersyukur, berterima kasih kepadamu saja Bapa, supaya kami di dalam menghadapi kehidupan ini apapun yang terjadi, kami tidak perlu takut dan khawatir untuk masa depan hidup kami, karena kami yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa kami akan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ketika kami memang senantiasa menaruh harapan kepadamu di dalam hidup ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.